Kenapa benar? Karena itu privasinya kita. Harusnya temannya itu gimana? Menjaga privasi dan meminta izin lebih dahulu, meminta maaf juga ya karena sudah mengambil foto diam-diam. Kemudian gambar yang kedua. Nah, di sini ada Rani baru saja keluar dari toilet. Temannya terus menanyakan hal-hal pribadi yang seharusnya tidak perlu diketahui. Kira-kira kalian setuju nggak? Tidak. Nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Nggak boleh. Karena itu data pribadi ya, itu merupakan bagian dari privacy juga. Ada gambar yang terakhir. Nah, Sinta tidak ingin teman lain membaca buku hariannya, tetapi temannya memaksa untuk membacanya. Itu kira-kira benar atau salah? Salah. Juga karena melanggar privacy. Jadi harusnya temannya itu apa? Menghargai dan meminta minta izin juga. Nah, jadi kalian sudah tahu dong kita akan belajar apa hari ini? Apa? Privacy. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke ini dia materinya. Aku punya privacy. Jadi selain kita harus menjaga privacy dari tubuh kita, kita juga harus menjaga privacy di sekitar kita. Itu ya. Nah, yang pertama itu ada interaksi dengan orang lain. Nah, apa sih itu interaksi dengan orang lain? Yaitu adalah hubungan atau komunikasi yang dilakukan sehari-hari dengan orang lain. Nah, interaksi ini dapat melalui percakapan, ada kerjasama, ada bermain maupun saling membantu. Nah, adapun interaksi di rumah, yaitu rumah itu tentunya adalah lingkungan pertama ya, yang dimana anak itu belajar tentang kasih sayang, sopan santun, tanggung jawab, dan kerja sama. Nah, kalau interaksi dengan orang tua, sebagai anak kita harus menghormati dan menyayangi orang tua dengan cara apa? Yang pertama ada Berbicara menggunakan bahasa yang sopan. kemudian Mendengarkan nasihat orang tua. kemudian ada Membantu pekerjaan rumah. Serta mematuhi aturan di rumah. Iya, apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah, hebat anak-anak. Nah, kemudian ada contoh interaksi dengan orang tua, yaitu mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kemudian ada membantu ibu membersihkan rumah. Jadi kalau lihat orang tuanya bersih-bersih, kita wajib membantu. Kemudian mendengarkan ayah saat berbicara dan mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Nah, kemudian ada interaksi dengan saudara. Kalian punya saudara? Punya. Nah, jadi sikap yang baik terhadap saudara itu juga harus saling membantu. Kemudian harus bisa berbagi mainan, tidak bertengkar dan saling menghargai. Kalian suka bertengkar nggak dengan saudaranya? Suka. Kenapa suka bertengkar? Ngeselin, iya. Jadi lebih baik jangan suka bertengkar. Nah, adapun contoh interaksi dengan saudara. Nah, misalnya kakak membantu adik belajar, kemudian ada adik meminjamkan barang kakak dengan izin. Jadi kita kalau meminjam sesuatu itu harus izin terlebih dahulu. Kemudian ada bermain bersama tanpa bertengkar. Kemudian ada interaksi di sekolah, yang dimana siswa ini belajar dan berinteraksi bersama guru serta teman. Ada interaksi dengan guru. Nah, sikap yang baik kepada guru itu harus apa? Menghormati guru. Kemudian Mendengarkan penjelasan guru. kemudian ada Mengerjakan tugas dengan baik.
menyapa guru saat bertemu, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran, mengucapkan terima kasih setelah dibantu guru. Nah, kalau di sekolah kalian pasti punya teman. Jadi, sikap yang baik kepada teman itu yang pertama adalah saling membantu. Kemudian tidak boleh mengejek, saling menghargai pendapat teman, dan mau bekerja sama. Nah, apapun contoh interaksi dengan teman, apa saja? Belajar kelompok bersama, kemudian meminjamkan barang dengan izin, dan membantu teman yang kesulitan belajar. Adapun interaksi di lingkungan bermain, nah jadi selain di sekolah kalian punya teman, di rumah juga pasti kalian punya teman kan? Betul. Dan di mana itulah tempat anak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, adapun bermain bersama, di mana itulah kegiatan bermain dengan teman secara rukun dan menyenangkan. Nah, contoh bermain bersama apa saja? Bermain bola bersama teman, Kemudian bermain taruh bersama, bermain tanpa memilih teman, ada sportivitas. Nah, di mana contoh sikap sportivitas itu adalah tidak boleh curang saat bermain, harus jujur. Kemudian ada mau menerima kekalahan. Kemudian yaitu ada pentingnya bersikap sopan saat berinteraksi. Nah, adapun contoh sikap sopan yaitu kita harus mengucapkan tolong saat meminta bantuan. Jadi kalau misalkan kita bilang tolong, orang yang akan membantu kita pun juga akan senang, akan menolong dengan sepenuh hati. Kemudian mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan. Seperti tadi ya, jika membuka buku catatan orang itu kita harus mengucapkan maaf karena tanpa izin. Kemudian mengucapkan terima kasih setelah dibantu dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, adapun batasan diri. Nah, batasan diri ini merupakan aturan atau sikap untuk menjaga kenyamanan dan keamanan diri sendiri maupun orang lain. Nah, setiap orang itu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman saat berinteraksi. Nah, kemudian yang pertama itu ada mengetahui jarak nyaman saat berbicara. Nah, adapun menjaga jarak menunjukkan sikap sopan dan menghargai ruang pribadi orang lain. Contohnya, yang pertama itu ada berdiri dengan jarak yang cukup saat berbicara. Jadi itu nggak boleh dekat-dekat saat berbicara, takutnya tidak nyaman. Kemudian ada tidak berbicara terlalu keras dan tidak menyentuh orang lain tanpa izin. Nah, ada juga tidak memaksa teman bermain atau berbicara, yang dimana kita tidak boleh marah saat ajakan bermain itu ditolak, karena bisa aja mungkin temennya nggak bisa karena ada alasan yang lain. Kemudian memberikan waktu kepada teman yang ingin sendiri dan tetap bersikap baik kepada. Nah, kemudian ada menolak sentuhan yang membuat tidak nyaman. Nah, jika ada sentuhan yang membuat takut, ada yang membuat malu ataupun sedih ataupun tidak nyaman, seorang itu berhak untuk menolak. Nah, kalau kita tidak nyaman, kita bisa berkata apa? Tidak. Atau kita bisa berkata pergi. Nah, ataupun kita juga bisa menjauh dari orang tersebut. Kalau kita sudah berkata tidak, berkata berhenti, tapi orang itu tetap aja, jadi mending kita yang menjauh. Kemudian kita juga bisa melaporkan kepada orang tua ataupun guru. Kemudian ini ada menghormati privasi orang lain, yang dimana hal pribadi itu tidak boleh diketahui atau digunakan orang lain tanpa seizin kita. Nah, menghormati privasi itu berarti menghargai hak pribadi orang lain. Jadi kalau kita mau dihargai privasi kita sendiri,
kita juga harus menghargai privasi orang lain. Nah, adapun contohnya yaitu mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar. Nah, sebelum masuk ke kamar kakak misalkan adik mengetuk pintu terlebih dahulu dan meminta izin. Jadi tidak boleh langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Kemudian ada tidak membuka tas teman tanpa izin. Nah, yang dimana membuka tas teman tanpa izin ini dapat membuat teman kita merasa marah atau merasa tidak nyaman. Nah, contohnya misalkan ini meminjam alat tulis teman. Nah, kita itu harus meminta izin terlebih dahulu. Dan kemudian ada tidak membaca barang pribadi orang lain, yang dimana membaca barang pribadi tanpa izin itu dapat merusak kepercayaan. Contohnya ini, tidak membaca isi pesan di telepon genggam teman atau tidak membaca buku harian teman. Nah, selanjutnya ada menjaga privasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menyimpan barang pribadi dengan baik. Contohnya ada buku harian, ada dompet, ada telepon genggam, dan ada kata sandi akun. Jadi itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kemudian tidak menceritakan rahasia keluarga. Nah, rahasia keluarga ini juga merupakan hal pribadi yang tidak perlu diketahui orang lain, karena menjaga rahasia keluarga dapat menjaga nama baik keluarga dan keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya ada menjaga privasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tidak membagikan data diri kepada orang lain seperti nama lengkap, kemudian alamat rumah, telepon, nama sekolah, ataupun password akun itu kata sandi ya. Jadi nggak boleh itu ya anak-anak, bahaya. Adapun sikap saat mengalami hal yang tidak nyaman adalah yang dimana situasi ini merupakan keadaan yang membuat seseorang merasa takut, kemudian malu, sedih, ataupun tidak nyaman. Dapat berkata tegas ya, seperti tadi kita bisa bilang apa? Tidak. Kemudian berhenti. Dan bisa mengucapkan saya tidak suka. Kita bisa mengucapkan itu menjauh dari sentuhan tersebut. Nah, kalau jika merasa tidak aman, seseorang segera pergi dari tempat tersebut, yang dimana menjauh dari situasi yang tidak nyaman merupakan cara untuk menjaga dan menyelamatkan diri kita sendiri juga. Contohnya, pergi ke tempat ramai atau mendekati guru dan orang tua. Jadi kita akan merasa aman kalau sudah bersama orang tua. Nah, dapat melapor kepada guru ataupun orang tua, yang dimana orang tua itu adalah orang yang akan melindungi, kemudian menyayangi kita dan menyayangi anak-anaknya. Selanjutnya ada guru, yang dimana orang dewasa di sekolah yang membantu menjaga dan melindungi siswa. Jadi kalau kalian tidak nyaman di sekolah, kalian bisa lapor ke guru. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan materi dari Ibu. Kalian sudah paham? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kalian mau LKPD dulu atau games dulu? LKPD dulu. Oke. Nah, jadi kalian bisa memperhatikan setiap petunjuk yang ada di LKPD ini. Nah, silakan dibentuk kelompoknya karena kalian ada berlima, jadi ada 3 orang. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang dan ada 2 orang. Sudah? Sudah.
posternya? Iya, kelompoknya Berta. Silakan. Oke, jadi Dilihatkan temannya posternya. jadi di sini kita buat poster dari kasus 2 yang Diperlihatkan kasusnya. kasus yang ini yang Aldo yang berbicara kasar pada temannya sehingga temannya itu sedih. Dimana kalau kita dengan suara kasar itu kan itu sedih ya. Jadi kita ambil posternya dari kasus 2 itu kita kasih warning untuk berhenti berbicara kasar agar teman itu tidak sedih atau teman jadi tenang. Oke, sampai tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Akan dibawa kasusnya. Oke, halo semuanya. Jadi kita milih kasus yang pertama. Itu kita buat poster Ayu jagalah privasimu. Jadi jagalah privasi orang lain agar orang lain juga menjaga privasi kita. Karena di sini kan Roni membaca buku harian dari teman tanpa izinnya kan kita tidak menjaga tuh. Jadi sebelum kita mau dijaga privasinya, kita harus menjaga juga privasi orang lain. Terima kasih. Terus sekali tepuk tangan dulu. Tadi kalian sudah memahami terkait materi privacy, hebat ya. Sudah bisa mencari solusi dari kasus yang sudah ibu. Selanjutnya, siapa yang mau main game? Ini dia. Jadi ibu ada games, jadi kita per kelompok. Nah, yang dimana ini merupakan detektif privacy. Nah, yang dimana yang pertama itu ada amati kasusnya, kemudian pahami perasaannya, tentukan benar atau salah, lalu pilih solusi yang terbaik. Nah, di sini sudah ada tabel untuk kartu permasalahannya. Nah, jadi kalian di sini bisa pilih kartu emosi yang sesuai dengan permasalahan yang sudah kalian cantumkan di sini. Dan kemudian tempel kartu benar atau salah. Dan yang terakhir ada solusi yang tepat. Nah, jadi ibu sudah ada kartunya. Ini ibu untuk kelompoknya Berta. Jadi ibu sudah ada kartu-kartu yang akan ditempel di tabelnya. Ya. Nah, jadi kan kartu melanggar privacy-nya ini cuma ada satu aja ya ternyata. Nah, kalian bisa mengurutkan dari yang melanggar dulu atau dari yang menghargai dulu, ya baru kalian tempelkan. Sudah mengerti? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan papan detektifnya? Ode dan Ewi. Bisa barengan majunya. Coba diperlihatkan dulu. Oh, Ode ada satu kasus, tapi perasaannya yang beragam. Kalau Ewi ada berapa kasus? Wow. Ada banyak ya, berapa? Ada 4. Dari siapa dulu nih? Mau presentasi dari Ode dulu. Ini saya akan presentasikan dari kelompok kita yang hari ini. Itu kasusnya itu 1, membaca buku harian kakak secara diam-diam. Nah, bagaimana reaksinya? Yaitu reaksi yang pertama itu marah. Habis marah itu takut. Habis takut itu kecewa. Karena kecewa pasti nangis. Ya, ini benar atau salah? Yaitu sudah pasti jelas salah. Nah, tulisnya itu meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan maaf, itu dengan cara bertanggung jawab atas kesalahan, ya, dan tidak membuka barang pribadi orang lain, terus menghargai privasi orang lain, selanjutnya adalah mengembalikan barang yang diminta. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Dewi silakan. Jadi di sini kelompok kami ada 4 kasus. Yang pertama, memaksa teman ikut bermain. Nah, perasaannya itu marah, terus temannya akan marah dan itu melanggar privasi. Solusinya adalah menghargai pendapat teman. Jadi dia tidak ingin ikut untuk bermain. Lalu ada mengambil barang milik teman tanpa izin. Perasaannya adalah takut, itu adalah melanggar privasi.
dan solusinya adalah minta izin terlebih dahulu. Lalu ada kasus memotret teman diam-diam lalu mengunggahnya. Perasaannya adalah kecewa karena itu melanggar privasi dan solusinya menghargai privasi orang lain. Lalu kasus yang terakhir berbicara kasar kepada teman, perasaan temannya pasti sedih karena itu melanggar privasi dan solusinya adalah berbicara dengan sopan kepada teman. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Ode dan Dewi. Tadi siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang menyimpulkan? Data mau? Mau. Silakan. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai privacy, yang dimana kalau kita mau dijaga privasinya, kita juga harus menghargai privasi orang lain, dan kalau nggak dikasih atau nggak diizinkan, kita jangan memaksa. Iya, benar sekali ya. Kalau kita mau dihargai privasinya, kita juga harus menghargai privasi orang lain terlebih dahulu. Dan juga kita bisa berkata tegas atau menolak ketika kita merasa apa? Tidak nyaman, kemudian merasa malu ataupun sedih. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengerti bagian mana saja sih yang merupakan privasi, kemudian kapan waktunya harus meminta izin, kemudian kalian juga dapat bersikap tegas ya jika merasa tidak nyaman. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silakan untuk ketua kelas ditutup. Ada satu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa